Oke, selanjutnya di video kedua ini kita akan coba praktek langsung di Excel. Ini ditunjukkan di sini gambar grafik yang tadi sudah kita bahas di video pertama. Ada 12 hal yang bisa diimprove, dilakukan perbaikan agar lebih baik. Kita coba langsung di Excel-nya. Oke, jadi yang pertama tentang background ya. Ini background bisa kita coba ke chart design. Kita pilih yang ini sehingga menjadi putih. Nah, selanjutnya adalah judul, kita hapus saja. Grid lines, bisa kita klik di grid lines-nya, kemudian kita delete. Nah, seperti ini. Jadi sudah clear. Nah, sekarang sumbu. Sumbu kalau saya pribadi lebih suka dibuat lebih tebal. Nah, ini default dari Excel, dia sumbunya tipis ya, dan warna abu-abu, suka tidak kelihatan. Nah, jadi kita coba double klik saja di bagian sumbu. Nah, kita akan ke setting ya, format axis. Nah, saya ke sini, ke fill and line, kemudian line ya. Ini bisa saya rubah jadi solid lines, warnanya hitam, saya buat lebih tebal. Nah, begini misalnya. Nah, begitu juga sumbu vertikal, solid line, hitam sudah, lebih tebal. Selanjutnya adalah tick mark. Jadi yang masih missing adalah tick mark. Tick mark ada di axis options, kemudian tick marks. Nah, ini saya bisa coba pasang untuk major dan juga minor. Untuk yang sumbu X-nya juga, major dan minornya saya aktifkan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya berikan kotak dulu ya. Jadi, preferensi saya pribadi, saya berikan kotak luar. Ini solid line, kemudian colornya hitam, ketebalannya saya jadikan sama 1,25. Baik, selanjutnya range mungkin. Range di sumbu Y tadi sudah kita bahas di video pertama. Karena datanya terkonsentrasi di sekitaran nilai 40 mA, maka sebenarnya tidak perlu dari 0 sampai 60. Nah, ini kita coba ke axis options. Nah, sekarang minimumnya adalah 0, maksimumnya 60. Kalau menurut saya, ini kalau melihat datanya dari 30 sampai ya 50 ya, sudah cukup. Oke, jadi saya rubah seperti ini. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, apa namanya, tick marknya terlalu banyak, jadi tidak cantik ya. Apakah memang perlu ya kita tampilkan semua 30, 32, 34, sampai 50? Padahal misalnya ya, grafik ini hanya ingin menunjukkan tentang tren dari data. Oleh karena itu, tidak perlu sebanyak ini tick marknya. Nah, ini jadi saya rubah major, ini tadinya 2, setiap kenaikan 2 ada tick mark, saya rubah jadi 5. Kita coba lihat. Ya, saya pikir sudah cukup baik ya, 30, 35, 40, dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya rubah ini dulu, legend. Legend saya geser saja. Nah, seperti ini kira-kira. Sehingga ada ruang kosong di bawah, saya boleh, nah, tarik seperti ini. Nah, jadi lebih proporsional. Selanjutnya, oh ini legendnya saya coba perbaiki aja. Oh, bagaimana? Ya, atau saya bawa ke bawah deh. Seperti ini kira-kira. Ini kotak luar biasanya saya buat jadi no line. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya mungkin tinggal ini ya. Jadi sumbu vertikal, sumbu Y-nya memotong data. Nah, ini kita ingin coba geser ke ujung kiri. Bagaimana caranya? Ini ada di bagian axis options, bisa kita lihat horizontal axis crosses. Nah, ini agak aneh kalau di Excel, kalau kita ingin menggeser sumbu vertikal, justru yang kita klik yang sumbu horizontalnya. Nah, jadi setting di sini yang kita rubah, vertical axis crosses. Jadi sumbu vertikal memotong di mana? Sekarang dia sedang memotong di X sama dengan 0, kita ingin geser ke X sama dengan minus 6. Nah, maka sudah bergeser ya, sumbu Y-nya bergeser ke ujung kiri. Oke, ini saya coba adjust, saya sesuaikan saja.
Nah, lalu kemudian tinggal judul dari axis title ya, judul dari sumbu. Nah, ini saya rubah misalnya ya current, terus kemudian satuannya adalah miliampere. Lalu ini juga tinggal double klik saja, voltage, satuannya adalah V, volt. Baik, sudah cukup. Ini jadi kita sudah membuat grafik yang sangat bagus. Nah, tinggal permasalahan terakhir bagaimana kita copy gambar ini ke Microsoft Word tanpa mempengaruhi resolusinya. Nah, itu adalah karena biasanya kita ini ya membuat manuskrip artikel ilmiah di Microsoft Word. Nah, tinggal bagaimana kita copy ini ke Microsoft Word. Yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, saya perhatikan, itu pakai screen capture. Nah, itu jelas bakal mempengaruhi resolusi. Resolusinya bakal jelek sekali. Nah, oleh karena itu, ini saya coba tunjukkan ya. Ya, saya biasanya lakukan bertahap. Saya coba copy dulu ke PowerPoint. Nah, kenapa saya copy ke PowerPoint? Saya copy ke PowerPoint karena biasanya kita masih perlu menambah sesuatu dari gambar. Contohnya, ada dua gambar sekaligus yang ingin kita coba tampilkan, kita berikan judul A dan B. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini saya kembali ke Excel lagi. Nah, saya coba tampilkan tadi yang original ya, yang aslinya. Saya kembali ke PowerPoint. Nah, ini misalnya. Misalnya ada dua gambar, kemudian saya ingin tampilkan dalam manuskrip saya. Nah, yang biasa dilakukan adalah saya berikan judul ya. Maksudnya seperti ini. Mungkin saya perbesar. Nah, ini adalah gambar A gitu ya. Lalu kemudian ini adalah gambar B. Nah, lalu di PowerPoint ini juga bisa kita tambahkan segala jenis semacam garis atau anak panah, keterangan, tulisan, dan sebagainya. Jadi jangan ragu untuk memberikan penjelasan tambahan. Karena idealnya gambar kita self-explanatory, maksudnya pembaca bisa paham, mengerti dengan sendirinya, tanpa harus membaca penjelasan kalimat di manuskrip. Jadi hanya dengan melihat gambar, grafik sudah sangat jelas, oh maksudnya seperti ini yang ingin disampaikan. Jadi misalnya saya tambahkan garis di sini, barangkali saya ingin memberikan penekanan, berapa nilai current ya, arus ketika voltasenya 0 gitu. Nah, ini saya berikan misalnya garis putus-putus seperti ini, lalu saya berikan anak panah begini kali ya. Misalnya saya berikan anak panah, saya berikan nilainya. Nah, di sini I sama dengan 40 miliampere. Misalnya seperti ini. Nah, sudah kita berikan annotation, keterangan-keterangan, lalu sekarang kita coba copy ke Microsoft Word. Yang saya lakukan adalah saya Ctrl A, yaitu saya select semuanya, kemudian right click. Nah, ada pilihan Save as Picture. Nah, perlu dipastikan bahwa kita menyimpannya dengan format vektor. Karena ada dua jenis format gambar, yaitu bitmap dan juga vektor. Ini bisa dicoba di Google ya, untuk dicoba dipahami apa bedanya format gambar bitmap dan juga vektor. Nah, pastikan bahwa kita save dengan format vektor. Kalau JPEG, terus kemudian PNG, itu adalah bitmap. Nah, ini kita coba vektor ya, namanya picture 2, saya save. Lalu kemudian sekarang saya pergi ke Microsoft Word, ceritanya saya punya manuskrip, lalu saya ingin masukkan gambar tersebut tadi. Nah, ini misalnya di sini ya, atau di ini deh, di yang lebih atas ya. Oke, ini saya mau coba masukkan di sini, saya insert picture, this device, ini dia, picture 2. Nah, kita tambahkan figure 1A, itu apa, lalu kemudian B,
itu apa gitu ya. Ini namanya caption. Nah, sudah selesai. Bisa diperhatikan tentang resolusinya. Ini karena kita copy dalam format vektor, ini resolusinya tentu sangat tajam. Kalaupun kita zoom ya, ini zoom, tuh bisa dicermati bahwa kualitas gambarnya sangat tajam. Sehingga, ini maaf, ini dia. Jadi kalaupun seandainya kita ekspor sebagai PDF, ini nanti resolusinya tidak akan jauh berkurang.